happy banget ya. Pagi-pagi lihat PNL ijo, nah ini pasti seneng banget, merasa jenius, merasa pintar, merasa bisa konsisten setiap hari memperoleh keuntungan yang sama. Namun teman-teman harus pahami, nggak ada yang namanya keuntungan yang sama. Market itu berubah, market itu dinamis, sehingga hal paling buruk yang bisa kita dapatkan yaitu adalah berharap kepastian pada market yang sangat nggak pasti. Karena pasti ada hari di mana kita nggak ngerti market ini bergerak kemana, selalu ada hari di mana ekspektasi kita berbeda dengan keadaan yang ada, dan akan ada hari di mana kita terjebak di dalam tren yang salah, sehingga kita memperoleh yang namanya bukan keuntungan, tapi kerugian. Dan itu adalah hal yang... Nah, ini ada data yang menarik ya dari Quantified Strategy, di mana di sini di breakdown ya mengenai day trading statistik. Jadi saya bukan tipe orang yang hanya menyampaikan senengnya aja, tapi saya sampaikan juga hal negatifnya. Supaya apa? Teman-teman punya ekspektasi yang realistis. Pertama, 40% orang yang trading itu hanya bertahan 1 bulan. Bayangkan teman-teman punya niat ya, mungkin beli beberapa buku trading ya, kemudian lihat-lihat modul, terus mau trading ya. Setelah rugi, oke, 40% ini langsung keluar di bulan pertama. Dan hanya 13% yang bertahan sampai 3 tahun. Dan faktanya 72% dari orang yang trading itu dalam jangka waktu tahunan ini mereka kehilangan uang. Jadi bayangkan teman-teman, dari time horizon yang pendek maupun panjang, orang-orang yang trading ini sangat sulit mencapai yang namanya konsistensi. Jadi teman-teman, harus melihat trading ini adalah pekerjaan yang sulit. Tapi untuk membentengi sesuatu yang sulit, teman-teman harus tingkatkan pengetahuan, tingkatkan mental resilience ya, ketahanan mental yang dimiliki. Nah, kalau kita lihat dari profitability di sini, 1% itu yang akhirnya bisa konsisten profit setelah 5 tahun. Ya, jadi ada surveinya dari ratusan trader ya. Dalam jangka waktu 5 tahun hanya 1% yang bisa profit konsisten. Jadi bukan salah yang memberikan informasi kalau akhirnya kalian memperoleh kerugian, dan juga bukan salah kalian karena memang sangat tinggi sekali failure. Nah, di sini juga dijelaskan ya bahwa mayoritas kesalahan utama para trader itu adalah tentang applying risk management. Sedikit orang yang bahas, tapi kita akan bahas dengan tuntas ya. Di sini 62% gagal karena mereka nggak tahu menentukan seberapa besar saya harus trade. Dan rata-rata ya risk to reward-nya itu kebalik ya, dimana dia merisikokan lebih banyak daripada yang potensi ia dapatkan, dan itu nggak boleh ya sebagai seorang trader. Dan trading habits bisa kita lihat di sini rata-rata ya 70% udah punya trading plan, jadi bagus. 30% nggak ada, dan 45% ya trade 1-2 jam setiap hari. 89% ya, memakai yang namanya technical analysis, jadi hanya 11% yang nggak pakai. 66% menggunakan daily chart, dan 71% ya, mereka ini masih belajar terus setelah mereka udah trading. Jadi ini adalah poin yang penting ya, mengapa harus belajar terus bahkan setelah kita ngerasa udah ngerti, karena market itu dinamis. Keadaan sekarang berbeda dengan 2 bulan yang lalu, berbeda lagi dengan 2 bulan yang akan datang. Sehingga kalau kita nggak dinamis terhadap situasi, ya kita nggak akan pernah bisa mencapai yang namanya konsistensi. Jadi teman-teman harus pahami, pertama ketahui kapan harus trade dan kapan nggak harus trade. Ini adalah hal yang paling dasar sebenarnya. Tapi orang ini selalu memiliki fantasi bahwa saya trader, saya harus trading setiap hari, saya harus klik tombolnya. Ya, nggak boleh 1 hari pun saya nggak lihat layar dan saya nggak trading. Nah, tapi teman-teman pun juga harus memahami, semakin banyak trade yang teman-teman ambil, potensi kesalahan, potensi kekalahan, potensi kerugian itu juga semakin tinggi. Jadi memang ada kemungkinan teman-teman memperoleh keuntungan lebih tinggi dengan semakin banyak trade yang diambil. Tapi gimana kalau kita lihat di sisi sebaliknya? Karena kan trading kalau nggak naik ya turun, kalau nggak kalah ya menang. Jadi kita juga lihat sisi negatifnya, bahwa semakin banyak trade yang diambil, semakin tinggi pula ya potensi teman-teman juga mengalami yang namanya kekalahan, mengalami yang namanya losing trade. Jadi trading harus selalu tentang momentum.
Kalau teman-teman lihat momentumnya oke, kemudian lihat sentimennya lagi bagus, mood-nya teman-teman untuk mengeksekusi trade tersebut lagi bagus, ya go ahead. Tapi kalau teman-teman lagi nggak mood, ya setup-nya lagi buruk, kemudian volatility-nya lagi nggak ada, teman trading. Ya, volatility itu adalah tentang seberapa volatile market. Gerakannya naik turunnya, volumenya lagi gede atau kecil. Jadi teman-teman harus memahami, teman-teman trading itu sama aja seperti teman-teman surfing. Kalau teman-teman yang surfing ya ombaknya lagi kecil, ombaknya nggak bagus, ya teman-teman mending stop dulu. Nunggu kalau ombaknya bagus dan volume ombaknya cukup untuk teman-teman surfing. Karena kalau enggak, ya mungkin teman-teman nggak bisa surfing atau bahkan yang paling parah mungkin bisa tenggelam. Jadi teman-teman harus pahami volatility itu adalah ombak ya bagi mereka yang surfing. Dan bagi kita yang trading, itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan ya kalau kita mau ya memperoleh yang namanya keuntungan dan bisa berselancar di market. Nah, di stock market ini ada yang namanya VIX, Volatility Index. Volatility Index ini adalah indeks yang mengukur volatilitas S&P 500. Ketika ada volatilitas yang tinggi, itu menunjukkan apa, teman-teman? Menunjukkan ada air yang banyak ya, ada ombak yang banyak kalau kita lihat surfing. Berarti volume di market ini lagi tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika 2020 kok VIX-nya tinggi sekali ya, parabolik. Apa yang terjadi ya waktu itu satu ada COVID, dua juga ada US election. Ada election ketika COVID. Dan sekarang ya kita bisa melihat nih seakan-akan VIX atau volatility index membentuk pattern yang dia akan breakout naik ke atas. Menunjukkan apa? Ada itu arahnya bullish atau entah itu arahnya bearish. Nah, kalau di Bitcoin kita bisa lihat yang namanya BVOL atau Bitcoin Volatility Index. Yang mana mirip juga dengan yang kita lihat sekarang di VIX bahwa BVOL sekarang ada di range low-nya di weekly chart, dia konsolidasi dan ada chance juga ya dia retesting high di volatility yang tinggi sehingga Bitcoin juga akan bergerak ya relatif lebih volatile dibandingkan sebelumnya. Jadi ini hal yang bisa kita lihat dan juga bisa kita implementasikan, oke? Dan selanjutnya teman-teman juga bisa lihat aktivitas dari derivative market. Oke, jadi ada spot market, ada derivative market. Derivative market itu adalah market ketika teman-teman bisa trade dua arah, teman-teman bisa lihat di CoinGlass di sini tentang open interest ya, seberapa banyak yang dibuka kontrak perdagangannya, kemudian volume, liquidation dan lain sebagainya. Ketika teman-teman ragu dengan adanya volatilitas yang tinggi karena memang sekarang volatilitasnya lagi tinggi banget ya, karena adanya momen ketidakpastian yang tinggi. Yaitu oke buat teman-teman stay away dari market, tapi kalau teman-teman ini risk taker, ya, saya pejuang sejati, ya nggak masalah ya, tapi harus siap dengan yang namanya potensi kerugian, karena ketika market tidak bergerak sesuai dengan keinginan kita, yes, dan ketahui apa yang harus kamu trade. Jadi awalnya saya harus breakdown dulu tentang kapan tahu harus trade. Kedua, itu adalah tentang ya teman-teman tahu apa yang di trade. Karena percuma kalau tahu ya kapan harus trade. Oke, trade sekarang tapi wah apa yang di trade? Nah itu teman-teman juga nggak bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Karena sekarang ini jauh lebih sulit daripada dulu. Mengapa? Karena ada jutaan altcoin yang ada di market sekarang. Sehingga banyaknya altcoin yang ada dari CEX, dari DEX itu membuat terjadi yang namanya paradox of choices. Jadi dulu itu semakin mudah karena semakin sedikit ya pilihan yang ada di market. Namun sekarang ini semakin sulit karena semakin banyak pilihan yang ada di market. Jadi nggak segampang itu teman-teman untuk mendapatkan opsi dari opsi yang sangat banyak. Ya, jadi banyak sekali altcoin yang ada, pergerakannya bisa bullish, bearish, dan derivative listing banyak sekali. Jadi bisa trade dua arah. Jadi kita actually nggak terlalu ngerti ya mana yang bisa di trade. Cuman teman-teman harus paham satu kata, naratif trading. Yaitu ketika teman-teman trading melalui naratif apa yang sedang happening di market saat ini. Naratif apa yang lagi panas sekarang. Jadi cara teman-teman bisa survive yaitu adalah dengan mengetahui ya kira-kira sektor apa, naratif apa yang lagi ramai diperbincangkan. Jadi nggak mungkin semua ini teman-teman buka posisinya satu-satu, tapi teman-teman bisa ya buka 1-2 yang mana naratifnya lagi hot, naratifnya lagi happening.
Itulah mengapa fokus pada mindset ya atau naratif apa yang difokuskan. Ini saya pakai platform Kaito.ai. Memang berbayar, tapi di sini bisa dilihat ya. Saya 24 jam terakhir, kira-kira yang hijau apa nih? Oke, DeFi. Berarti saya harus fokus di DeFi. Mengapa harus fokus di DeFi? Ya karena kalau sektor ini, naratif ini lagi hijau, berarti orang lagi bullish ke sini, lagi memperdagangkan sini. Jadi saya bisa fokus di sini. Ketika ada ya koin di sektor tertentu atau naratif tertentu mengalami yang namanya kenaikan, biasanya ya koin-koin lain ya di naratif tersebut di sektor tersebut akan mengalami kenaikan beberapa hari sampai beberapa minggu kemudian. Jadi ada istilahnya mereka ini lagging. Kalau market leadernya di sektor A dia udah naik, udah parabolik, oke, biasanya koin-koin kecil yang di lainnya ini mereka akan mengikuti kenaikan ya beberapa hari kemudian. Jadi contohnya ini TAO, kita lihat TAO ini udah mulai pump di 9 September 2024. Jadi TAO ini salah satu koin dengan narasi ya, artificial intelligence. Yang mana ini mindset-nya paling tinggi ya, lebih dari 50% sekarang untuk koin AI. Jadi ketika dia mengalami kenaikan yang signifikan ya 174% dari 9 September, koin-koin lain dengan naratif AI yang mana dia relatif ya lebih kecil valuasinya baru mengikuti kenaikan beberapa hari kemudian. Nah ini kita lihat SPEC ya baru mengikuti kenaikan pada 19 September 2024. Jadi 10 hari berselang setelah tahu di sini udah run, oke. SPEC ini baru run di 19 September 2024. Yang mana dia run 97% ya di sini. Jadi memang teman-teman harus melihat dan juga memahami juga bahwa di sini ya selalu ada koin kecil valuasinya lebih rendah yang dirotasikan. Jadi kalau yang gede udah run duluan, kita bisa lihat alternatif beberapa koin kecil ya yang naratifnya masih sama, yang bisa mengalami kerugian. Jadi nggak ada strategi yang terbaik. Entah itu smart money concept, ya, ICT, harmonic, ya, mungkin traditional price action dan lain sebagainya. Itu selalu akan membentuk teman-teman menjadi trader yang lebih baik dalam proses pendewasaan ini. Jadi saran saya, teman-teman pelajari semua metode trading yang ada. Oke, sampai teman-teman akhirnya punya klik di otaknya, oke. Mungkin saya bisa kombinasikan harmonic trading dengan SMC. Oke, jadi ada smart money konsepnya, tapi saya juga ukur-ukur ya Fibonacci-nya. Itu pun juga nggak masalah. Selama itu strategi yang teman-teman nyaman gunakan dan teman-teman bisa memperoleh keuntungan di sana. Jadi mengkombinasikan strategi sampai menemukan mana yang kunci. Oke, ingat ya teman-teman, ini mungkin hal yang sangat klasik ya, tapi banyak sekali orang yang mengabaikan hal ini karena banyak orang ya yang ngiming-ngiming ya untuk cepat kaya sehingga memaksa orang untuk trading dengan size yang jauh lebih tinggi ya. Jadi mohon hati-hati ya dengan ajaran untuk menggunakan ya leverage yang sangat tinggi, oke, atau keseluruhan akun yang teman-teman, karena ada potensi ya teman-teman ini bisa memperoleh kerugian bukan hanya keuntungan. Ya ini saya nggak akan capek-capek ya jelasin ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman ini punya portfolio allocation yang 100%, yaitu saya selalu sarankan ya 70%-nya itu di spot market. Baru yang ditradingkan ini 30%-nya. Kenapa? Karena alokasi trading itu harusnya lebih kecil karena itu risikonya paling tinggi. Dan main holding teman-teman itu harusnya di spot dan selalu berat di crypto aset yang paling terjamin ya, seperti Bitcoin ya, Ethereum, Solana atau big cap yang lain. Dan sisanya baru bisa dirisikokan. Oke. Yang mana spot allocation yang benar ya, itu adalah maksimal atau tidak berjalan sesuai dengan market yang teman-teman inginkan. Nah, teman-teman pun di sini juga harus menerapkan multiple entry strategy. Jadi meskipun maksimal masuk di satu koin itu 10%, oke, teman-teman harus melakukan entry secara berkala. Jadi jangan misalkan oke harganya $10. Wah, saya langsung masuk 10%-nya ini di $10. Tunggu dulu dia turun ya. Jadi sekarang mungkin masuknya 25%, kalau mau masuk 10 juta ya masuk 2,5 juta dulu, nanti beberapa hari kemudian dia turun 2,5 juta dulu ya. Kemudian dia naik dikit baru masuk lagi. Jadi teman-teman harus pahami ya, harus memiliki alokasi yang benar. Dan kalau teman-teman trade ya, ini RPT-nya atau risk per trade-nya itu nggak boleh lebih dari 1%. Kenapa? Karena kalau teman-teman hanya pakai 1%, teman-teman ini punya kesempatan untuk salah, untuk kalah ini sampai 100 kali. Nggak mungkin ya dari 100 kali itu teman-teman salah semuanya ya. Jadi penting sekali untuk menerapkan RPT 1%. Semua trader itu harus fleksibel. Jadi nggak ada ya satu yang namanya moment of truth
ya saya bisa langsung all in di sini kaya, itu enggak, itu akan membuat teman-teman lebih menderita lagi. Teman-teman juga harus memahami kapan harus trade, kapan enggak. Kalau saatnya ini enggak memungkinkan, ya oke, saya enggak perlu trade sama sekali. Nah, misalkan kalau ada news yang teman-teman enggak tahu ya outlook-nya seperti apa, ya mungkin stay away dulu. Atau kalau teman-teman lagi trading dan udah memperoleh keuntungan, tapi teman-teman lihat nih, tiba-tiba ada outlook makro yang merubah keseluruhan hasilnya, dan teman-teman tahu ya, teman-teman harus take profit saat itu juga ya, mungkin teman-teman bisa melakukan